Halo teman-teman, balik lagi di cerita horor kali ini. Seperti biasa, kita akan masuk ke kisah mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita kali ini tentang sebuah villa angker di puncak Bogor. Dari luar, villa ini tampak mewah dan asri, tapi ternyata menyimpan rahasia kelam. Konon, pemilik villa ini melakukan sebuah pesugihan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada tumbal, tapi ada syarat yang harus dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Banyak pengunjung yang penasaran, tapi justru mereka malah mengalami gangguan-gangguan yang sulit dipercaya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di kawasan puncak Bogor, di antara deretan villa-villa yang berjejer rapi dengan pemandangan pegunungan yang indah, ada satu villa yang selalu menjadi bahan perbincangan. Bentuknya megah, berdiri kokoh di atas tanah yang cukup luas, dikelilingi pagar besi hitam dengan desain klasik. Dari luar, villa itu tampak begitu asri dengan taman hijau, pepohonan tinggi yang terawat, dan bunga-bunga warna-warni yang ditanam berderet rapi di halaman. Bangunannya besar, 2 lantai, dengan cat putih bersih dan kaca jendela besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Kalau dilihat sepintas, siapapun pasti akan berpikir, wah, enak banget ya kalau bisa liburan di sana. Udara di sekitar villa selalu sejuk. Angin gunung yang berhembus membuat siapa saja betah berlama-lama duduk di teras depannya. Dari balkon lantai 2, pemandangan hamparan kebun teh dan bukit hijau terlihat jelas. Ditambah kabut tipis yang turun setiap sore, membuat suasananya semakin dramatis. Tidak heran jika banyak wisatawan, terutama dari Jakarta, yang tertarik menginap di sana. Meski harga sewanya mahal, tetap saja villa itu tidak pernah sepi. Setiap akhir pekan, selalu ada mobil-mobil berjejer di halaman parkirnya. Dari mobil keluarga sampai rombongan anak muda, semua ingin merasakan sensasi menginap di villa megah tersebut. Pemilik villa itu bernama Pak Dharma, seorang pria paruh baya, mungkin sekitar 50-an tahun. Tubuhnya agak tinggi, berkulit matang, dan rambutnya sudah mulai memutih di bagian pelipis. Dari sikapnya, orang bisa melihat bahwa Pak Dharma adalah sosok yang ramah dan sopan. Dia selalu menyapa tamu dengan senyum hangat, menawarkan bantuan, dan memastikan semua fasilitas berjalan dengan baik. Banyak orang yang merasa nyaman berurusan dengannya, karena tutur katanya lembut, dan ia terlihat tulus melayani tamu yang datang. Bahkan, beberapa pengunjung sering memuji keramahan Pak Dharma, bilang kalau pemilik villa ini berbeda dari pemilik tempat lain yang biasanya cuek atau hanya memikirkan uang. Namun di balik keramahan itu, ada sesuatu yang membuat warga sekitar selalu berbisik-bisik setiap kali membicarakan Pak Dharma dan villanya. Bukan hanya karena bentuknya yang terlalu mewah untuk ukuran kawasan pedesaan, tapi juga karena keanehan yang sulit dijelaskan. Villa itu tidak pernah sepi, seolah-olah ada daya tarik tersendiri yang membuat orang selalu ingin datang. Padahal, harga sewanya cukup tinggi, bahkan lebih mahal dibanding villa-villa lain di sekitarnya. Anehnya, meski ada banyak pilihan villa di puncak, orang-orang selalu memilih villa milik Pak Dharma, seakan-akan mereka sudah terhipnotis untuk menginap. Di sana, warga sekitar sering merasa heran, bagaimana mungkin sebuah villa yang tidak pernah iklan secara beser-beseran bisa selalu ramai. Mereka hanya melihat papan kecil bertuliskan villa disewakan di depan pagar, tanpa promosi di internet, tanpa spanduk besar, tanpa agen wisata. Tapi anehnya, selalu ada yang datang. Setiap akhir pekan, bahkan di hari-hari biasa, villa itu tidak pernah kosong. Kalaupun ada jeda, paling hanya 1 atau 2 hari saja. Setelah itu, akan ada mobil lain datang membawa tamu baru. Namun, kabar yang beredar dari mulut ke mulut justru membuat banyak orang semakin penasaran. Ada cerita bahwa para pengunjung yang sudah menginap di sana sering membawa pengalaman yang tidak bisa mereka lupakan. Beberapa orang mengaku mengalami mimpi buruk berulang kali selama tidur di villa itu. Mimpi yang begitu nyata, seakan-akan mereka benar-benar berada dalam situasi menakutkan. Ada yang bermimpi dikejar sosok perempuan berambut panjang dengan wajah hancur. Ada juga yang bermimpi duduk di ruang tamu villa bersama seseorang yang tidak mereka kenal. Mimpi-mimpi itu tidak berhenti setelah mereka pulang. Bahkan ada yang masih terbawa hingga beberapa malam kemudian. Bukan hanya mimpi buruk. Beberapa tamu juga mengaku melihat penampakan. Ada yang melihat bayangan hitam melintas cepat di lorong lantai 2. Ada yang melihat sosok perempuan berdiri di dekat cermin besar ruang tengah. Dan ada pula yang mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di malam hari. Padahal tidak ada siapa-siapa. Salah satu cerita yang cukup terkenal datang dari sekelompok wisatawan muda yang menginap di sana. Mereka bercerita bahwa saat tengah malam,
Salah satu temannya mendengar suara orang mengetuk pintu kamarnya berkali-kali, tapi saat dibuka, tidak ada siapapun di luar. Anehnya, ketukan itu tidak berhenti, bahkan semakin keras, seolah-olah ada yang sangat ingin masuk. Ada pula tamu yang mengalami sakit mendadak tanpa sebab. Awalnya sehat-sehat saja, tapi begitu menginap semalam di villa, tubuh mereka langsung lemas, panas tinggi. Bahkan ada yang pingsan tanpa alasan jelas. Begitu pulang dan berobat, dokter pun tidak menemukan penyakit serius, hanya kondisi tubuh yang tiba-tiba drop. Warga sekitar percaya bahwa sakit itu adalah bentuk gangguan dari penghuni gaib villa tersebut. Seolah-olah tamu yang datang tidak diizinkan pergi begitu saja tanpa oleh-oleh. Meski cerita-cerita menyeramkan itu sudah tersebar luas, tetap saja villa ini tidak pernah sepi. Justru semakin banyak orang yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri. Ada yang datang karena ingin liburan biasa, ada juga yang memang sengaja datang untuk uji nyali. Orang-orang yang merasa berani ingin tahu apakah benar gangguan-gangguan itu nyata atau hanya bualan. Tapi kebanyakan dari mereka akhirnya pulang dengan wajah pucat, membawa cerita baru yang semakin memperkuat reputasi villa itu sebagai tempat angker bagi warga sekitar. Keanehan ini sudah menjadi rahasia umum. Mereka sering memperhatikan bagaimana villa itu seolah-olah dijaga oleh sesuatu. Ada beberapa warga yang sengaja menjauhi area villa, bahkan memilih jalan memutar jika harus melewati depannya di malam hari. Mereka bilang, aura yang keluar dari villa itu berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan membuat orang merinding. Ada pula yang bercerita pernah mendengar suara gamelan Jawa samar-samar dari arah villa saat lewat tengah malam. Padahal tidak ada aktivitas apa-apa di sana. Suara itu begitu nyata, lengkap dengan denting saron dan kendang. Tapi saat dilihat ke dalam, villa tampak gelap dan sepi. Pak Dharma sendiri tidak pernah membantah atau menanggapi gosip yang beredar. Setiap kali ada orang bertanya tentang cerita aneh itu, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat. Namanya juga tempat lama, pasti ada saja yang merasa diganggu. Jawabannya terdengar wajar, tapi justru semakin menimbulkan kecurigaan. Sebab, kalau hanya sekadar tempat lama, kenapa gangguan yang dialami para tamu selalu sama? Kenapa selalu ada pola mimpi buruk, penampakan, dan suara-suara aneh? Beberapa orang yang lebih peka dengan hal-hal gaib pernah mencoba merasakan langsung suasana villa itu. Ada seorang ustaz dari kampung sebelah yang diajak masuk oleh tamu yang kebetulan kenal. Begitu masuk, ustadz itu langsung berkata pelan, "Tempat ini memang ada penjaganya, kuat." Tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya memberi pesan agar siapapun yang menginap selalu menjaga ucapan dan perbuatan. Jangan sembarangan bicara atau melakukan hal aneh-aneh di dalam villa. Meski begitu, tamu tetap berdatangan. Villa itu seperti memiliki magnet yang tidak bisa ditolak. Orang-orang merasa tertarik tanpa alasan jelas. Ada yang bilang, saat melihat foto villa itu di brosur atau internet, rasanya seperti sudah dipanggil untuk datang. Seakan-akan ada sesuatu yang membisikkan dalam hati mereka bahwa liburan kali ini harus di villa itu, bukan di tempat lain. Bahkan, beberapa tamu yang sudah pernah diganggu justru kembali lagi, entah karena penasaran atau karena tidak bisa melawan dorongan aneh yang muncul dalam pikiran mereka. Villa itu akhirnya dikenal luas bukan hanya karena keindahannya, tapi karena ceritanya. Semakin lama semakin banyak versi yang berkembang. Ada yang bilang villa itu berdiri di bekas tanah kuburan Belanda. Ada yang bilang dulu tempat itu adalah lokasi pembantaian tentara Jepang. Ada juga yang percaya bahwa Pak Dharma melakukan sesuatu agar villanya tidak pernah sepi. Semua rumor bercampur jadi satu, membuat aura mistis villa itu semakin kental. Namun yang jelas, setiap kali malam tiba, villa itu selalu berubah wajah. Dari luar memang tetap terlihat indah, tapi bagi mereka yang pernah masuk hawa yang terasa benar-benar berbeda. Dingin yang menusuk bukan hanya berasal dari udara pegunungan, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti ada mata-mata tak terlihat yang selalu mengawasi setiap langkah. Dan itulah yang membuat villa ini begitu menakutkan, sekaligus memikat. Bagi siapa saja yang berani mencoba menginap di dalamnya. Sore itu udara di puncak begitu sejuk, kabut tipis sudah mulai turun menyelimuti jalanan yang berliku. Rombongan mahasiswa dari Jakarta baru saja sampai di villa milik Pak Dharma. Mereka terdiri dari 8 orang, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Semuanya masih muda dan penuh semangat. Tujuan mereka sederhana, ingin liburan singkat setelah penat dengan tugas kuliah. Dari hasil pencarian di internet, mereka menemukan villa ini. Foto-foto yang ada terlihat sangat indah, dengan taman luas dan balkon menghadap bukit. Tanpa banyak pikir, mereka langsung sepakat untuk menginap 2 malam. Begitu sampai, mereka disambut langsung oleh Pak Dharma. Seperti biasa, Pak Dharma ramah sekali. Ia membantu membawa barang,
bahkan menawari untuk menyalakan perapian jika malam. Nanti udara semakin dingin. Para mahasiswa ini awalnya tidak merasa ada yang aneh. Villa terlihat bersih, rapi, dan nyaman. Kamar-kamar sudah disiapkan, semua berbau wangi, dan fasilitasnya lengkap. Mereka sempat memuji ke Pak Dharma. Katanya villa ini jauh lebih bagus dibanding foto-fotonya. Pak Dharma hanya tersenyum tipis, lalu pamit karena katanya ada urusan di bawah. Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja, ucapnya sambil melambaikan tangan sebelum meninggalkan villa. Malam pertama terasa biasa saja. Mereka menyiapkan arang dan mulai barbeque di halaman belakang. Udara dingin membuat asap panggangan semakin terlihat jelas, menambah suasana hangat. Mereka tertawa lepas, bernyanyi sambil salah satu dari mereka memainkan gitar. Dari luar, villa terlihat seperti tempat liburan sempurna. Tidak ada yang merasa curiga sedikit pun. Setelah makan dan kenyang, mereka masuk ke ruang tengah, menyalakan musik pelan, dan mengobrol panjang lebar waktu bergelen. Cepat, tanpa mereka sadari jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Satu persatu mulai merasa lelah, tapi karena masih seru, mereka memutuskan untuk tetap duduk di ruang tengah. Lampu terang, suasana hangat, suara tawa masih terdengar. Hingga tiba-tiba, Dina, salah satu dari mahasiswi, mengerutkan dahi. Celengkanya menangkap sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Seperti orang berjalan pelan tapi jelas sekali terdengar. Awalnya Dina diam saja, mengira mungkin salah satu dari mereka ada yang naik tanpa pamit. Tapi ketika ia melirik sekeliling, semua teman-temannya ada di ruang tengah. Tidak ada yang hilang, semuanya lengkap. Dina menelan ludah. Rasa tidak enak mulai muncul. Ia berusaha mengabaikan, tapi suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini jelas, seperti sepatu menyeret di lantai kayu. Kalian dengar nggak? Tanya Dina lirih sambil memandang ke arah atas tangga. Teman-temannya langsung diam, menajamkan telinga. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah hening. Beberapa memang mendengar suara itu, beberapa lainnya menganggap Dina salah dengar. Peleng, tikus kali, kata Raka. Salah satu dari mereka mencoba menenangkan suasana. Tapi anehnya, suara itu tidak berhenti. Justru semakin terasa seperti ada seseorang mondar-mondir di lantai 2. Akhirnya, dengan perasaan bercampur penasaran dan takut, 2 orang mahasiswa laki-laki memberanikan diri naik ke atas. Mereka menyalakan lampu koridor lantai 2, memeriksa satu persatu kamar. Semua terlihat kosong. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sana. Pintu-pintu kamar tertutup rapat. Tidak ada yang terbuka. Setelah memastikan, mereka turun lagi dan berkata, kosong, gak ada siapa-siapa. Dina masih merasa tidak tenang, tapi mencoba menahan diri untuk tidak menakuti yang lain. Beberapa menit setelah suasana kembali tenang, gangguan lain mulai terjadi. Lampu kamar mandi yang berada di lantai bawah tiba-tiba mati sendiri. Awalnya mereka mengira lampunya putus, tapi ketika salah satu dari mereka masuk untuk mengecek, saklar lampu dalam keadaan normal. Begitu dipencet, lampu kembali menyala terang. Baru saja merasa lega, tiba-tiba pintu kamar mandi itu diketuk keras dari luar. Padahal, orang yang mengecek masih ada di dalam. Ketukan itu berulang 3 kali, keras dan cepat, seolah ada yang ingin buru-buru masuk. Mahasiswa yang ada di dalam kamar mandi sontak panik, buru-buru keluar. Begitu pintu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. Semua teman-temannya masih duduk di ruang tengah, menatap heran karena juga mendengar suara ketukan tadi. Siapa sih yang iseng? Tanyanya setengah marah, tapi tidak ada satupun yang mengaku. Wajah mereka semua terlihat serius. Tidak ada tanda-tanda bercanda, justru mereka semua sama-sama kaget. Dari situlah hawa aneh mulai terasa. Udara yang tadinya dingin alami dari gunung, tiba-tiba berubah menusuk tulang. Seperti ada angin lain yang datang membawa rasa tidak nyaman. Bulu kuduk berdiri, dan setiap orang merasa ada tatapan asing yang mengawasi dari balik gelap. Mereka saling pandang, mencoba tersenyum untuk menutupi rasa takut. Tapi jelas sekali, suasana sudah berubah. Dina, yang paling peka dari awal, terus merasa gelisah. Ia beberapa kali melirik ke arah tangga yang menuju lantai 2. Matanya seolah menangkap bayangan cepat yang melintas, meski hanya sekilas. Tengjen. Itu seperti sosok manusia. Tapi begitu diperhatikan lagi, sudah hilang. Aku nggak enak nih, bisik Dina pelan ke temannya. Tapi temannya hanya menggeleng. Berusaha meyakinkan bahwa semua baik-baik saja, mereka akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap suasana akan membaik. Tapi begitu masing-masing masuk ke kamar, gangguan tidak berhenti. Dari kamar pertama, terdengar suara benda jatuh. Padahal semua barang aman. Dari kamar kedua, seorang mahasiswa mendengar suara bisikan di telinganya. Seperti ada yang menyebut namanya berulang kali. Ia langsung bangun, menyalakan lampu,
tapi tidak melihat siapapun. Sementara di kamar lain, Dina bahkan tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar jelas suara langkah kaki mendekati pintunya, berhenti. Lalu terdengar suara napas berat tepat di depan pintu kamar. Dengan gemetar, Dina memberanikan diri membuka pintu sedikit, berharap menemukan temannya yang mungkin sedang iseng. Tapi koridor sepi, lampu redup, tidak ada siapapun di sana. Dina langsung menutup pintu lagi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, berharap bisa tidur. Tapi perasaan diawasi tidak hilang. Di ruang tengah, yang tadinya riuh tawa, kini sunyi mencekam. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar lebih keras dari biasanya, bercampur dengan desiran angin yang membuat gorden berayun perlahan. Sesekali, terdengar bunyi kayu lantai berderit, seperti ada yang berjalan di atas. Namun kali ini, tidak ada yang berani mengecek. Semua hanya berdiam, memejamkan mata, berusaha menahan rasa takut masing-masing. Waktu terasa berjalan sangat lambat malam itu. Jam baru menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi rasanya seperti sudah berjam-jam mereka bergelut. Dengan suasana aneh, sesekali ada yang berani mengintip jam di ponsel, tapi layar ponsel juga terasa tidak bersahabat. Ada yang sempat melihat bayangan hitam melintas di refleksi layar. Meski ketika menoleh ke sekitar, tidak ada siapapun. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 3 dini hari, gangguan terakhir membuat semua orang tidak bisa tidur. Dari arah dapur, terdengar suara piring pecah begitu keras. Semua langsung bangun dan berlari keluar kamar, berkumpul di ruang tengah. Dengan perasaan takut tapi penasaran, 2 mahasiswa laki-laki berjalan ke dapur. Mereka menyalakan lampu, memeriksa meja, lantai, dan lemari. Anehnya, tidak ada satupun piring yang pecah. Semua masih rapi di tempatnya. Tapi suara itu jelas, begitu keras, seakan-akan benar-benar ada yang menjatuhkan piring ke lantai. Mereka kembali ke ruang tengah dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bersuara lagi. Hanya suara napas dan degup jantung masing-masing yang terdengar. Malam pertama yang seharusnya penuh canda tawa, berubah jadi malam penuh ketegangan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Setiap kali mencoba memejamkan mata, selalu ada suara, bayangan, atau hawa dingin yang membuat mereka kembali terjaga. Hingga pagi tiba, matahari perlahan muncul dari balik bukit, menyinari villa dengan cahaya hangat. Semua mahasiswa itu keluar kamar dengan wajah lelah, mata sembab karena kurang tidur. Mereka saling pandang, tanpa perlu banyak bicara. Masing-masing tahu bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Malam pertama di villa itu bukan sekadar liburan, tapi pengalaman yang akan sulit mereka lupakan. Warga sekitar sebenarnya sudah lama memperhatikan sosok Pak Dharma. Bagi mereka, perubahan hidup pria itu terlalu cepat dan tidak masuk akal. Dulu, semua orang tahu betul kalau Pak Dharma hanyalah orang biasa. Ia tinggal di rumah kecil sederhana di sebuah kampung di bawah kaki gunung. Hidupnya pas-pasan, bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu-bantu di kebun teh. Bahkan, ada masa di mana ia kesulitan untuk sekadar membayar uang sekolah anaknya. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang rajin, tidak banyak bicara, tapi hidupnya selalu terlihat berat. Namun entah bagaimana, dalam waktu yang tidak lama, kehidupannya berubah drastis. Tiba-tiba ia sudah memiliki sebidang tanah luas di kawasan strategis puncak, lalu membangun villa megah di atasnya. Warga tentu terheran-heran. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak ada yang tahu persis, karena Pak Dharma tidak pernah cerita. Yang jelas, sejak saat itu ia sudah jarang terlihat bekerja kasar. Justru ia sering terlihat sibuk mengurus villa, menyambut tamu, dan sesekali turun ke pasar dengan mobil pribadi. Berunnya, perubahan drastis inilah yang membuat warga mulai berbisik-bisik. Rumor yang paling sering terdengar adalah bahwa Pak Dharma melakukan pesugihan. Tapi pesugihan yang ia lakukan berbeda dari kebanyakan cerita serupa. Biasanya, orang yang melakukan pesugihan harus memberikan tumbal manusia atau hewan sebagai syarat perjanjian. Namun dalam kasus Pak Dharma, tidak ada kabar soal tumbal. Tidak ada orang hilang, tidak ada hewan mati mendadak, tidak ada korban yang jelas. Justru anehnya, warga hanya mendengar kalau ia memiliki kewajiban khusus setiap malam Jumat Kliwon. Konon, setiap malam itu ia harus melakukan ritual di ruang tengah vilanya. Ritual yang tidak pernah boleh ia lewatkan, apapun yang terjadi. Saksi mata yang mengaku pernah melihat dari jendela. Malam itu, lampu villa padam, tapi ada cahaya lilin berkelip di ruang tengah. Bayangan tubuh Pak Dharma terlihat jelas, duduk bersila di depan sebuah cermin besar. Di sekitarnya, ada beberapa lilin hitam yang menyala, mengeluarkan asap tipis yang melayang ke udara. Saksi mata itu bercerita dengan nada bergetar. Katanya,
Ia sempat melihat bayangan perempuan bergaun putih muncul di cermin. Bukan bayangan samar, tapi jelas seperti seseorang yang benar-benar ada di dalam cermin. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan dalam ritual itu. Dari luar, hanya terdengar suara Pak Dharma berbicara pelan, kadang seperti berbisik. Sesekali ia menunduk hormat, lalu kembali mengangkat kepala dan menatap cermin. Saksi mata itu bilang, meski ingin sekali merekam atau memanggil warga lain, ia tidak berani. Ada hawa berat yang membuat tubuhnya kaku. Seolah-olah ada kekuatan yang melarangnya ikut campur. Sejak malam itu, ia memilih tidak pernah lagi melewati depan villa jika bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, yang lebih membuat warga curiga. Setiap kali ritual itu selesai, keesokan harinya villa milik Pak Dharma selalu dipenuhi tamu baru. Tidak pernah sekalipun villa itu kosong dalam waktu lama. Bahkan di saat villa-villa lain sepi pengunjung. Entah karena musim hujan atau karena jalanan macet, villa Pak Dharma tetap ramai. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang menarik orang-orang untuk datang. Banyak yang bilang, ritual itu adalah bentuk perjanjian agar villa tidak pernah kekurangan tamu. Beberapa orang pernah nekat bertanya langsung ke Pak Dharma. Dengan tenang, ia hanya tersenyum dan berkata, itu cuma gosip. Orang kalau melihat sesuatu yang tidak biasa pasti bikin cerita aneh-aneh. Tapi mata orang yang pernah menatap wajahnya kala itu merasakan sesuatu yang berbeda. Senyumnya memang hangat, tapi sorot matanya menyimpan rahasia yang dalam. Si Alolo, ia sedang menutupi sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Ada juga cerita dari seorang pekerja kebun teh yang rumahnya tidak jauh dari villa. Ia pernah dipanggil untuk membantu membersihkan halaman villa. Saat bekerja sore itu, ia melihat di ruang tengah ada sebuah cermin besar yang dipasang menghadap ke kursi rotan. Cermin itu berbeda dengan cermin biasa. Bingkainya berwarna hitam pekat dengan ukiran aneh seperti bentuk ular melingkar. Ukiran itu terlihat begitu hidup, seolah-olah mata ular di bingkai itu sedang menatap siapa saja yang melihat. Pekerja merasa merinding dan buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Sejak saat itu, ia menolak setiap kali dipanggil lagi. Ia beralasan sibuk, padahal sebenarnya ia tidak sanggup menahan perasaan aneh setiap kali melihat cermin itu. Kabar tentang ritual semakin lama semakin menyebar. Bahkan ada beberapa pengunjung yang tanpa sengaja merasakan sendiri. Pernah suatu kali, sekelompok wisatawan menginap tepat di malam Jumat Kliwon. Mereka tidak tahu apa-apa soal cerita pesugihan. Malam itu, saat tengah malam, salah satu dari mereka turun ke ruang tengah untuk mengambil minum. Dari tangga, ia melihat Pak Dharma duduk di lantai dengan lilin-lilin hitam menyala. Di depannya, cermin besar itu memantulkan bayangan seorang perempuan bergaun putih. Wisatawan itu sontak terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menutup mulut agar tidak bersuara, lalu pelan-pelan naik kembali ke kamarnya. Esok paginya, ia tidak berani cerita ke teman-temannya. Tapi sejak itu ia bersumpah tidak akan pernah menginap di villa tersebut lagi. Meski banyak cerita seram, entah mengapa villa itu justru semakin populer. Orang-orang yang penasaran semakin banyak berdatangan. Ada yang menganggap cerita itu hanya sekadar rumor. Ada pula yang sengaja datang untuk membuktikan, tapi kebanyakan dari mereka akhirnya pulang dengan wajah pucat, membawa cerita aneh yang mereka alami sendiri. Semakin banyak orang bercerita, semakin kuat keyakinan warga bahwa villa itu memang berteman dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini, Pak. Dharma sendiri terlihat semakin tenang dengan kehidupannya. Ia tidak pernah kelihatan panik dengan gosip yang beredar. Ia tetap menjalankan villanya dengan ramah, tetap melayani tamu dengan baik. Tapi bagi orang-orang yang memperhatikan dengan saksama, ada hal kecil yang terasa janggal. Setiap kali malam Jumat Kliwon mendekat, wajahnya berubah lebih serius. Ia terlihat sibuk menyiapkan sesuatu, membeli bunga melati, dupa, dan lilin hitam. Barang-barang itu dibawa masuk ke dalam villa, dan tidak pernah ada yang tahu apa yang ia lakukan setelah pintu tertutup rapat. Ada satu cerita yang membuat rumor ini semakin kuat. Beberapa tahun lalu, ada seorang pemuda yang bekerja sebagai asisten pribadi Pak Dharma. Pemuda ini awalnya senang karena mendapat pekerjaan dengan gaji cukup besar. Ia sering membantu menyiapkan villa, membersihkan kamar, dan menyambut tamu. Tapi setelah beberapa bulan bekerja, ia tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Keluarganya mencoba mencari, tapi tidak pernah mendapat jawaban. Warga sempat mengaitkan kepergian pemuda itu dengan pesugihan Pak Dharma. Namun, tidak ada bukti jelas. Pak Dharma sendiri hanya berkata bahwa pemuda itu berhenti bekerja dan kembali ke kampung halamannya. Meski begitu, keluarga pemuda itu bersikeras bahwa anak mereka tidak pernah pulang. Sampai hari ini, misteri itu belum terjawab. Cerita demi cerita terus menumpuk, membuat nama villa itu semakin terkenal, bukan hanya karena keindahannya,
tapi juga karena aura misteriusnya. Bahkan beberapa orang pintar yang mencoba merasakan langsung energi di sana mengatakan hal serupa. Seorang dukun dari kampung tetangga pernah diajak untuk membaca villa itu. Begitu masuk, ia hanya diam lama, lalu berkata, "Tempat ini punya penunggu kuat sekali dan sudah terikat perjanjian, bukan sembarang roh, tapi makhluk yang punya kedudukan tinggi." Dukun itu lalu menolak melanjutkan pembicaraan, memilih pulang dengan wajah pucat. Semua gosip itu membuat orang semakin yakin bahwa rahasia Pak Dharma memang bukan sekadar cerita bohong. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu yang paling ditunggu oleh mereka yang berani. Ada yang sengaja datang hanya untuk sekadar melihat dari jauh, berharap bisa menyaksikan ritual yang terkenal itu. Tapi kebanyakan justru menyesal. Dari kejauhan saja, mereka sudah merasakan hawa dingin yang menekan dada, membuat sulit bernapas. Beberapa orang bahkan jatuh sakit setelah nekat mengintip. Villa itu akhirnya seperti hidup dengan dua wajah. Di siang hari, ia tampak indah, mewah, dan memikat siapa saja yang datang. Tapi di malam hari, terutama ketika Jumat Kliwon tiba, villa itu berubah menjadi tempat yang menyimpan rahasia kelam. Lilin hitam yang menyala, cermin besar dengan bayangan perempuan gaib, dan suara-suara bisikan yang tidak bisa dijelaskan logika menjadi bagian dari perjanjian yang tidak pernah putus. Dan warga percaya, selama Pak Dharma terus melakukan ritual itu, villa akan terus ramai. Tapi pertanyaan yang tidak pernah terjawab adalah, sampai kapan perjanjian itu berlangsung, dan apa sebenarnya yang harus dibayar oleh Pak Dharma sebagai gantinya. Malam itu udara di puncak terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, menyelimuti halaman villa dengan putih pekat. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur dedaunan pinus, membuat suasana semakin mencekam. Rombongan mahasiswa dari Jakarta yang sudah 2 malam menginap, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam-malam sebelumnya memang terasa janggal, tapi malam ini ada hawa aneh yang sulit dijelaskan. Sekitar jam 11 malam, mereka masih duduk di ruang tengah, main kartu, ngobrol sambil sesekali tertawa. Tapi tiba-tiba, suara tawa mereka seakan pelen-pelen mereda dengan sendirinya. Dari arah luar jendela terdengar suara aneh, mirip tabuhan gamelan Jawa yang sangat pelan. Suaranya samar, seperti datang dari jauh, tapi jelas sekali kalau itu bukan suara orang main musik biasa. Tidak ada gamelan di villa, tidak ada pula warga sekitar yang biasa memainkan musik tengah malam. Awalnya mereka mengira ada tetangga yang sedang hajatan, tapi begitu mereka ingat kalau villa itu terletak agak jauh dari pemukiman, logika itu runtuh seketika. Dina yang duduk di dekat jendela merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh keluar. Hanya ada kabut pekat yang menutupi halaman. Lampu taman pun terlihat redup, seperti terhalang sesuatu yang gelap. Dina spontan menutup gorden, tidak ingin lagi melihat keluar. Waktu terus berjalan. Tepat tengah malam, suasana di ruang tengah makin terasa menekan. Udara mendadak sangat dingin, sampai nafas mereka terlihat jelas seperti uap putih. Raka, salah satu dari mereka, mulai gelisah. Lo pada ngerasa nggak sih? Kok dingin banget? Kayak di kulkas, katanya sambil menggosok kedua tangannya. Namun sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah ruang tengah. Semua orang menoleh ke arah pintu besar yang menghubungkan ruang tengah dengan lorong. Suara itu semakin jelas, tap-tap-tap, seperti langkah kaki seseorang yang berjalan tanpa alas. Padahal mereka semua berkumpul di tempat yang sama. "Coba deh, dengerin baik-baik," bisik Dina. Dan benar, suara itu berhenti tepat di depan pintu ruang tengah. Seakan-akan ada seseorang berdiri di sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Hening menegangkan. Beberapa menit kemudian, mereka mendengar sesuatu yang jauh lebih aneh. Dari celah pintu ruang tengah, terlihat cahaya berkelip, seperti nyala lilin. Dina yang duduk paling dekat memberanikan diri mengintip melalui celah kecil. Saat itulah ia hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Di ruang tengah, terlihat Pak Dharma duduk bersila di lantai. Di depannya ada lilin hitam menyala, jumlahnya 3, disusun segitiga. Tepat di hadapannya, ada sebuah cermin besar yang seingat Dina tadinya ditutupi kain putih. Kini kain itu sudah dilepas, memperlihatkan bayangan samar di dalamnya. Dina hampir tidak bisa bernapas ketika melihat apa yang muncul di cermin itu. Perlahan, bayangan seorang perempuan mulai terlihat. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian. Wajahnya, gaun putih lusuh yang ia kenakan terlihat seolah bergerak meski udara di ruang itu tidak ada angin. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arah Pak Dharma. Pak Dharma terlihat sangat tenang, seakan hal itu sudah biasa baginya. Mulutnya bergerak, seperti sedang berbicara dengan sosok di dalam cermin. Dina mencoba memasang telinga,
Tapi suara yang keluar bukan bahasa yang ia pahami, seperti mantra, atau mungkin bahasa kuno yang asing di telinga. Sementara itu, suara gamelan di luar semakin keras, seakan menyatu dengan ritual yang sedang berlangsung. Dina merasa tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang sampai hampir terdengar. Ia segera menutup celah pintu dan merapatkan tubuhnya ke dinding. Nafasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Teman-temannya langsung bertanya, "Kenapa, Din? Lo lihat apa?" Tapi Dina hanya menggeleng, sambil menutup mulut, tanda agar mereka tidak bersuara keras. Mereka yang lain akhirnya ikut penasaran. Raka pelan-pelan mengintip lewat celah pintu. Seketika ia mundur dengan wajah kaget, lalu berbisik terbata-bata, "Astaga, beneran ada cewek di cermin. Gue nggak salah lihat kan? Itu apaan?" Mereka semua jadi ketakutan, tapi juga tidak berani bergerak. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sesekali, suara perempuan itu terdengar samar dari arah ruang tengah. Suaranya lirih, pelan, tapi menusuk telinga. Dina yakin suara itu berasal dari sosok di cermin, bukan dari mulut Pak Dharma. Hawa di sekitar mereka makin menyesakkan. Lampu ruang tamu yang tadinya terang benderang tiba-tiba meredup, seolah disedot sesuatu. Gorden bergoyang sendiri. Meski semua jendela tertutup rapat, suara gamelan makin jelas, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak mereka pahami. Salah satu dari mereka, Sinta, tidak tahan lagi. Ia tiba-tiba menjerit pelan, "Aku nggak kuat, aku mau keluar dari sini." Suara teriakannya langsung membuat suasana kacau. Pintu ruang tengah bergetar keras, seakan ada yang marah karena mereka berisik. Mereka semua panik, berlari ke kamar masing-masing. Dina masuk ke salah satu kamar bersama Sinta, menutup pintu rapat-rapat, bahkan mendorong lemari untuk mengganjalnya. Tapi meski sudah di dalam kamar, mereka tetap bisa mendengar suara gamelan yang tidak berhenti-berhenti. Sekitar jam 2 dini hari, suara gamelan itu perlahan menghilang. Suasana kembali sunyi. Dina yang masih gemetar mencoba memberanikan diri mengintip dari jendela kamar. Ia melihat ruang tengah dari celah tirai. Lilin-lilin hitam sudah padam. Cermin besar kembali tertutup kain putih. Pak Dharma tidak ada di sana. Entah pergi kemana. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan bergaun putih itu selalu muncul. Kadang terasa seperti berdiri di sudut kamar, kadang terasa sedang menatap dari balik jendela. Rasa takutnya benar-benar nyata, bukan sekadar mimpi buruk. Keesokan paginya, wajah mereka semua pucat dan mata merah karena tidak tidur. Mereka tidak berani cerita langsung kepada Pak Dharma, hanya saling pandang dengan raut bingung dan takut. Dina yang paling jelas melihat sosok itu, memilih diam. Ia merasa kalau ia membicarakan hal itu, mungkin sosok tersebut akan muncul lagi. Tapi yang membuat mereka lebih takut, ketika mereka sarapan bersama, Pak Dharma datang dengan senyum ramah seperti biasa. Ia menyapa mereka dengan santai. "Bagaimana semalam, tidurnya nyenyak?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi di telinga Dina terdengar seperti sindiran. Seolah-olah Pak Dharma tahu persis apa yang mereka lihat malam itu. Dina hanya tersenyum kaku, tidak berani menjawab banyak. Di dalam hatinya, ia yakin ada rahasia besar di villa ini. Rahasia yang tidak boleh diketahui sembarangan orang. Dan ia dan teman-temannya sudah terlalu jauh terlibat. Malam Jumat Kliwon itu menjadi awal dari pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Bukan hanya tentang penampakan, tapi juga tentang bagaimana sebuah villa megah di puncak Bogor bisa menyimpan perjanjian gelap yang tidak bisa dibayangkan manusia biasa. Sejak malam Jumat Kliwon itu, suasana di villa benar-benar berubah. Kalau sebelumnya mereka masih bisa ketawa-ketawa sambil nyanyi gitar, kini setiap sudut ruangan terasa aneh. Ada hawa dingin yang tidak wajar, seperti angin yang berhembus dari arah yang sama sekali tidak ada celah. Bahkan siang hari pun villa itu terasa berbeda, apalagi menjelang malam. Malam berikutnya, mereka berusaha mengalihkan rasa takut dengan menonton film di ruang tengah. Dina duduk gelisah, matanya masih terbayang sosok perempuan pucat yang ia lihat di cermin malam itu. Ia tidak berani cerita ke teman-temannya, takut dibilang berhalusinasi. Tapi sebenarnya, yang lain juga mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ketika jam sudah melewati pukul 11 malam, tiba-tiba suara duk, duk, duk terdengar dari atap villa. Awalnya mereka pikir mungkin hanya ranting jatuh atau hewan liar, tapi suara itu berulang terus. Seperti ada seseorang berjalan mondar-mondir di atas. Semua langsung terdiam, saling pandang tanpa berani mengucap sepatah kata pun. Lo denger gak?" bisik Rudi pelan. Matanya menatap ke arah langit-langit. "Iya," jawab Bima, wajahnya pucat. Kayak ada orang jalan. Mereka memberanikan diri. Rudi lalu membuka jendela, menengok ke atas. Gelap gulita. Hanya siluet atap yang terlihat samar-samar tertutup kabut tipis. Tidak ada apa-apa di sana.
Tapi anehnya, suara langkah itu masih terdengar jelas. Makin cepat seolah ada yang sedang berlari di atas mereka. "Udah tutup aja jendelanya," kata Dina agak panik. Rudy menutup jendela dengan cepat, lalu duduk lagi. Semua kembali diam. Hanya terdengar napas masing-masing yang berat. Tak lama, suara lain muncul. Dari arah kamar mandi, terdengar lirih suara perempuan menangis. Suaranya tipis, seperti seseorang yang sedang menahan isak. Semua saling pandang lagi. Kali ini Dina spontan berdiri, menutup telinganya. "Aku nggak kuat." "Jangan bilang kalian nggak dengar suara itu," katanya gemetar. Bima mencoba sok berani. "Ya udah, gua cek." Dia melangkah ke arah kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Lampunya menyala redup, berkedip-kedip seperti hampir mati. Begitu pintu didorong pelan, suasana kamar mandi terasa dingin menusuk. Tidak ada siapa-siapa di dalam, tapi suara tangisan itu masih ada. Entah dari mana asalnya. Bima buru-buru menutup pintu dan kembali ke ruang tengah kosong. Tapi suaranya masih ada. Katanya dengan wajah pucat. Semua makin tegang. Mereka berkumpul di satu tempat, duduk rapat-rapat seperti anak kecil ketakutan. Tiba-tiba, salah satu temannya, Fajar, tubuhnya mendadak kaku. Matanya melotot, lalu bergumam dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri. "Pergi. Ini tempat kalian." Seketika semua langsung panik. Dena menjerit, sementara Rudy dan Bima mencoba menahan tubuh Fajar yang memberontak. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata aneh yang tidak mereka mengerti. "Ya Allah, ini kesurupan kali ya," kata Bima. Fajar lalu menoleh ke arah Dina dengan tatapan kosong. Kemudian tertawa keras. Suaranya nyaring dan menakutkan. "Hehe, kalian sudah lihat. Kalian gak akan bisa keluar," katanya dengan nada mengejek. Rudy yang paling berani langsung berusaha membaca doa sebisanya. Entah doa yang benar atau hanya spontan, ia mengucapkan apa saja yang teringat. Perlahan-lahan, tubuh Fajar mulai lemas. Ia pingsan di pangkuan teman-temannya. "Gila, gue gak kuat kalau begini terus," kata Dina dengan air mata berlinang. Belum sempat mereka bernapas lega, dari arah taman terdengar suara ayunan berdecit, seperti ada yang sedang diduduki. Mereka menoleh ke jendela, dan benar saja di luar terlihat jelas ayunan itu bergerak sendiri. Dan lebih menyeramkan lagi, ada sosok perempuan bergaun putih duduk di sana. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Kepalanya menunduk. Mereka semua terdiam, tubuh kaku, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah jendela tempat mereka berada. Matanya kosong, wajahnya pucat, seakan-akan tanpa jiwa. Dina langsung berteriak histeris dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rudy buru-buru menarik gorden menutupi jendela, tapi ayunan itu masih terdengar berdecit dari luar. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap kali mereka mencoba memejamkan mata, suara-suara aneh selalu terdengar. Kadang langkah kaki, kadang suara, bisikan di telinga. Bahkan beberapa kali lampu villa padam sendiri, lalu menyala lagi tanpa alasan. Seolah-olah villa itu hidup, penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi terus mengawasi. Bima mencoba menguatkan diri. "Besok pagi kita cabut aja. Gua nggak peduli uang sewa hilang juga. Ini udah nggak bener." Semua mengangguk. Meski ketakutan masih membungkus hati mereka. Mereka hanya bisa menunggu pagi, berharap matahari cepat terbit. Namun entah kenapa, malam itu seakan tidak ada habisnya. Jam di dinding terasa berjalan sangat lambat. Udara makin dingin, seperti sedang berada di dalam ruangan tanpa oksigen. Mereka hanya bisa saling berpegangan, berdoa dalam hati, berharap semua ini segera berakhir. Di luar sana, villa itu terus berbisik dengan suara-suara gaibnya. Suara gamelan samar, tangisan perempuan, langkah kaki di atap, dan bayangan-bayangan yang bergerak di balik kegelapan. Malam itu, mereka akhirnya sadar villa ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar cerita mistis, dan mereka telah menjadi bagian dari gangguan yang tidak mungkin dilupakan seumur hidup. Pagi itu udara puncak terasa dingin menusuk. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus, membuat suasana villa tampak semakin misterius. Beberapa mahasiswa yang semalam tidak bisa tidur masih terlihat lelah. Wajah mereka pucat dan mata sembab. Mereka duduk di teras, menyeruput teh hangat yang disediakan penjaga villa, mencoba mengusir rasa takut yang masih melekat. Dina, yang sejak malam Jumat Kliwon itu selalu merasa diawasi, duduk termenung, kepalanya penuh pertanyaan. Sementara itu, Bima, salah satu mahasiswa yang dikenal cukup nekat, memutuskan untuk memberanikan diri bertanya langsung kepada Pak Dharma. Ia merasa tidak bisa terus-terusan dibiarkan dalam ketakutan tanpa jawaban yang jelas.
Saat itu, Pak Dharma sedang duduk di gazebo kecil dekat kolam ikan. Dari jauh, sosoknya tampak tenang sekali, seperti orang yang sama sekali tidak terganggu dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa para tamunya. Seolah-olah semua itu hanya hal biasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Bima berjalan mendekat. Langkahnya sedikit ragu. "Pak, saya boleh nanya sesuatu?" Suaranya terdengar hati-hati. Pak Dharma menoleh, tersenyum tipis. Senyumannya ramah, tapi entah kenapa justru membuat bulu kuduk Bima merinding. "Silakan, Nak. Mau nanya apa?" Bima menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Semalam, saya dan teman-teman mengalami banyak hal aneh. Lampu mati sendiri, suara-suara, bahkan ada yang melihat penampakan. Terus terang, saya nggak bisa diam saja. Villa ini sebenarnya ada apa, Pak?" Untuk beberapa detik, Pak Dharma hanya menatap Bima. Tatapannya dalam, seakan ingin menilai apakah anak muda itu cukup berani mendengar jawaban sebenarnya. Lalu perlahan ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Kalau mau sukses, selalu ada harga yang harus dibayar," katanya pelan. "Villa ini memang bukan tempat biasa. Dari luar kelihatan indah, ramai, penuh tamu. Tapi di balik itu semua, ada perjanjian yang harus aku jalani." Bima menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Perjanjian?" Pak Dharma mengangguk. "Ya, aku tidak menggunakan tumbal manusia seperti yang mungkin kamu dengar dalam cerita-cerita pesugihan lainnya. Tapi villa ini harus punya penjaga. Setiap malam Jumat Kliwon, aku harus melakukan ritual. Aku duduk di ruang tengah, menyalakan lilin hitam, dan menatap ke cermin besar. Dari sana, dia akan datang." "Dia!" Suara Bima tercekat. "Penjaga villa ini?" Jawab Pak Dharma tenang. "Sosok perempuan yang sudah sejak lama menjadi bagian dari perjanjian. Aku harus memanggilnya, berbicara dengannya, menjaga hubungan itu tetap ada. Kalau tidak, semua ini bisa runtuh dalam sekejap." Bima terdiam, pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan rasa penasaran. Ia mencoba mengumpulkan keberanian lagi. "Terus, gangguan yang dialami tamu-tamu, itu juga karena dia?" Pak Dharma tertawa kecil, tapi tawanya dingin, tidak mengandung kehangatan. "Itu wajar. Tamu-tamu yang datang ke sini memasuki wilayah yang dijaga makhluk lain. Tentu saja mereka akan digoda, diuji." Suara langkah kaki, tangisan di kamar mandi, pintu yang diketuk. Itu semua hanya permainan kecil. Bagi mereka mungkin menakutkan, tapi bagiku, itu harga yang sangat kecil untuk kekayaan dan kesuksesan yang kudapat. Bima menandok, merasa dadanya sesak. Kata-kata Pak Dharma begitu ringan, seolah apa yang diceritakan hanyalah hal biasa. Padahal bagi orang normal, itu jelas-jelas mengerikan. Tak lama, Dina dan beberapa teman lain ikut menghampiri. Penasaran dengan apa yang sedang dibicarakan, Dina menatap Pak Dharma dengan wajah tegang. "Pak, kalau memang ini perjanjian, berarti setiap orang yang menginap di sini pasti akan diganggu, kan?" Pak Dharma tersenyum lagi. "Tidak semua, ada yang hanya merasakan sedikit hawa dingin, ada yang bermimpi buruk, ada juga yang melihat lebih banyak. Itu tergantung keberanian masing-masing. Semakin takut, semakin kuat pula energi mereka untuk menarik perhatian penghuni sini." Dina menggigit bibirnya. Jelas-jelas ia merasa kalimat itu seperti sindiran. Ia memang yang paling sering diganggu sejak malam pertama. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Kalau begitu, kenapa Bapak nggak pernah cerita dari awal ke tamu-tamu?" Pak Dharma memandang Dina dalam-dalam. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, berganti ekspresi dingin. "Kalau aku cerita dari awal, siapa yang mau datang ke sini? Siapa yang mau menginap? Tidak ada. Sedangkan perjanjian ini hanya bisa berjalan kalau ada tamu yang masuk, yang menghidupkan villa ini dengan tawa, dengan ketakutan, dengan energi mereka. Semakin ramai, semakin kuat pula perjanjianku." Mahasiswa-mahasiswa itu saling pandang, perasaan mereka campur aduk. Marah, takut, sekaligus tidak berdaya. Mereka merasa dijebak. Tapi di sisi lain, apa yang bisa mereka lakukan? Bima mencoba menahan emosinya. "Jadi, selama ini Bapak memang sengaja membiarkan tamu-tamu diganggu?" Pak Dharma mengangkat bahu ringan. "Aku tidak bisa melarang penjaga itu untuk bermain. Itu sudah kodratnya. Yang penting, tidak ada yang sampai mati di sini. Kalau sakit, itu hanya sesaat. Kalau takut, itu hanya mimpi buruk. Setelah keluar dari sini, hidup mereka tetap berjalan seperti biasa. Bagi mereka, itu hanya pengalaman yang bisa mereka ceritakan. Tapi bagi aku, itu adalah bahan bakar untuk mempertahankan semuanya." Suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar villa bergemerisik. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia merasa Sioloela sejak tadi ada sosok lain yang ikut mendengarkan percakapan itu. Pak Dharma berdiri perlahan, menepuk bahu Bima. "Nah,
Jangan terlalu takut. Anggap saja ini bagian dari hiburan. Banyak tamu yang akhirnya malah ketagihan datang lagi, ingin merasakan sensasi berbeda. Villa ini akan selalu ramai, karena bukan hanya manusia yang menyambut, tapi juga dia. Kata-kata terakhir itu membuat suasana semakin dingin. Dinas meraih lengan temannya, mencoba menahan ketakutan yang kembali merayap. Setelah Pak Dharma pergi meninggalkan mereka, suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani bicara untuk beberapa menit. Hanya terdengar suara gemericik air dari kolam dan desir angin yang seakan membawa bisikan samar. Akhirnya Dina memecah keheningan. Kalian sadar nggak? Kita ini kayak dijadikan umpan. Energi ketakutan kita dipakai untuk ngasih makan makhluk itu. Bukan sekadar diganggu. Bima mengangguk pelan. Aku juga merasa begitu. Dan yang lebih parah, Pak Dharma sama sekali nggak peduli. Dia cuma mikirin supaya villa ini tetap jalan. Beberapa mahasiswa mulai panik, ingin segera pulang. Tapi ada juga yang masih bingung harus bagaimana. Jalan keluar villa cukup jauh, dan tidak ada transportasi umum yang bisa mereka tumpangi dengan mudah. Mereka merasa terjebak, mau tidak mau harus bertahan sampai besok pagi. Malam itu, mereka semua memutuskan tidur bersama di ruang tengah. Tidak ada yang berani tidur sendiri di kamar. Namun meski bersama-sama, rasa takut tetap tidak berkurang. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka tersentak. Dan di tengah kegelapan malam itu, mereka sadar satu hal. Villa ini bukan sekadar tempat menginap. Villa ini adalah rumah bagi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat dan lebih lapar dari yang bisa mereka bayangkan. Dan Pak Dharma, dengan segala ketenangan dan senyum ramahnya, hanyalah manusia yang rela menyerahkan tamu-tamunya demi mempertahankan perjanjian itu. Waktu terus berjalan, dan cerita tentang villa Pak Dharma makin meluas kemana-mana. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi di desa sampai kampus-kampus di Jakarta. Semua orang membicarakan villa megah di puncak yang katanya menyimpan rahasia kelam. Ada yang percaya, ada juga yang menertawakan seolah itu hanya cerita karangan orang desa. Tapi satu hal yang pasti, semakin banyak orang penasaran dan sengaja datang ke sana, bukan untuk banner-banner liburan, melainkan untuk uji nyali. Awalnya, rombongan-rombongan mahasiswa atau komunitas hanya ingin mencari sensasi. Mereka datang rame-rame, masak-masak, tertawa, bernyanyi, seakan-akan ingin membuktikan kalau mereka berani dan tidak takut dengan rumor yang beredar. Namun, keberanian itu hampir selalu diuji dengan cara yang tak mereka duga. Tidak semua dari mereka mampu pulang dengan tenang. Ada yang pulang dengan wajah pucat pasi. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab selama berhari-hari. Bahkan ada yang trauma sampai tidak mau lagi mendengar kata puncak. Cerita-cerita itu semakin menegaskan kalau villa tersebut bukan sekadar bangunan mewah dengan pemandangan indah. Bagi sebagian orang yang sudah pernah mengalami sendiri, villa itu adalah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain yang tidak kasat mata. Malam-malam yang mereka lewati di sana selalu menyimpan sesuatu yang sulit dilupakan. Sebut saja Rani, seorang mahasiswa dari Jakarta yang awalnya datang bersama 5 temannya hanya untuk uji nyali. Malam pertama, ia masih bisa tertawa. Namun menjelang tengah malam, ia mulai mendengar suara gamelan Jawa mengalun pelan entah dari mana. Awalnya samar, lalu makin jelas, seperti ada pesta di ruang tengah. Rani nekat keluar kamar, tapi saat sampai di tangga, musik itu berhenti mendadak. Yang tersisa hanya kesunyian mencekam. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Dan keesokan paginya wajahnya pucat seolah kehilangan darah. Sejak itu, ia tidak pernah mau lagi diajak ke villa, bahkan hanya untuk sekadar lewat. Ada juga cerita dari Doni, seorang fotografer yang ingin membuktikan bahwa cerita-cerita itu cuma mitos. Ia membawa kamera, tripod, bahkan alat perekam suara. Malam itu ia sengaja duduk di ruang tengah, tepat di depan cermin besar yang katanya menjadi pintu pemanggil sosok perempuan bergaun putih. Kamera terus menyala, merekam setiap detik. Hasil rekamannya memang luar biasa, tapi bukan seperti yang ia harapkan. Di layar kamera, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh seperti kain kafan. Padahal saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Doni langsung gemetar, meninggalkan kamera begitu saja dan lari ke kamarnya. Sampai sekarang, katanya ia tidak berani membuka file rekaman itu lagi. Kisah-kisah itu membuat villa semakin populer. Aneh memang, semakin menyeramkan cerita yang tersebar, semakin banyak orang yang ingin datang. Seolah rasa takut justru menjadi daya tarik. Dan bagi Pak Dharma, itu adalah berkah. Villa miliknya tidak pernah sepi pengunjung. Selalu ada yang datang, selalu ada yang menginap, dan uang terus mengalir. Tapi yang orang-orang tidak tahu, setiap kali ada pengunjung baru datang, penghuni tak kasat mata di dalam villa juga ikut makan. Bukan memakan nyawa, tapi energi, rasa takut,
bahkan jiwa yang lemah. Itulah yang menjadi penguat ikatan perjanjian, Pak Dharma. Di balik semua kemegahan dan keriuhan itu, orang-orang percaya bahwa villa tersebut sebenarnya bukan hanya sekadar tempat liburan. Itu adalah rumah bagi sosok lain. Sosok yang setia menunggu setiap malam Jumat Kliwon. Banyak saksi yang mengaku pernah melihat cahaya lilin hitam berkelip dari jendela ruang tengah di malam itu. Banyak juga yang bersumpah melihat bayangan perempuan melintas di cermin meski ruangan sedang kosong. Entah berapa banyak orang yang sudah merasakan kehadiran tak kasat mata itu. Tapi satu hal yang pasti, villa itu bukanlah villa biasa. Ada satu kisah yang paling sering diceritakan warga sekitar. Konon, seorang pengunjung yang sangat penasaran pernah berani duduk diam di depan cermin besar itu saat tengah malam. Ia menyalakan kamera ponselnya untuk merekam. Awalnya hanya terlihat pantulan dirinya sendiri. Namun perlahan Bayengan Lane mulai muncul di sampingnya. Sosok perempuan bergaun putih, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus. Pengunjung itu tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Ia hanya bisa menatap ponselnya yang merekam kejadian itu. Detik berikutnya, layar ponsel bergetar hebat, lalu mati total. Anehnya, sampai sekarang ponsel itu tidak bisa dinyalakan. Lagi, orang itu pun jatuh sakit berhari-hari. Tubuhnya lemas seolah kehilangan semangat hidup. Kabar tentang kejadian itu menambah panjang daftar misteri yang melingkupi villa. Warga desa yang tinggal tidak jauh dari sana hanya bisa menggeleng. Setiap kali mendengar cerita-cerita baru, mereka tahu benar. Sejak awal villa itu dibangun dengan cara yang tidak biasa. Pak Dharma dulunya hanyalah orang sederhana, hidup pas-pasan, bahkan pernah nyaris bangkrut. Lalu tiba-tiba, ia bisa membangun villa megah, lengkap dengan fasilitas mewah, dan mendatangkan begitu banyak pengunjung. Semua terjadi setelah ia dikabarkan sering menghilang di malam Jumat Kliwon bagi warga. Rahasia itu sudah jelas. Ada perjanjian dengan makhluk gaib. Hanya saja berbeda dengan pesugihan pada umumnya yang meminta tumbal manusia. Perjanjian Pak Dharma lebih halus, tapi tak kalah menyeramkan. Ia hanya perlu menjaga hubungan dengan sosok perempuan yang mendiami cermin besar di ruang tengah. Sebagai gantinya, villa miliknya tidak akan pernah sepi dari pengunjung. Namun konsekuensinya, para tamu yang datang mau tidak mau ikut merasakan gangguan. Itu adalah harga yang harus dibayar, meski bukan oleh Pak Dharma langsung. Hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon, lilin hitam selalu menyala di ruang tengah villa. Cermin besar itu tetap berdiri, seakan menjadi jendela penghubung antara dunia manusia dengan dunia gaib. Dan sosok perempuan bergaun putih itu akan muncul, menatap dengan mata kosong. Entah apa yang ia bisikan kepada Pak Dharma. Tidak ada yang tahu sampai kapan perjanjian itu akan berlangsung. Tapi satu hal yang jelas, siapapun yang menginap di sana pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada mata tak kasat mata yang selalu mengawasi, ada langkah kaki yang tak pernah berhenti, dan ada bisikan halus yang terus membayangi. Villa itu berdiri megah di atas tanah puncak yang sejuk. Tetapi bagi mereka yang tahu, villa itu lebih mirip istana bayangan. Sebuah tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersentuhan, diikat oleh perjanjian yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Dan rahasia itu, meski sudah banyak diketahui, tetap saja membuat orang datang. Entah karena rasa penasaran atau sekadar mencari sensasi. Tapi yang pasti, setiap orang yang datang tidak pernah pulang dengan hati yang sama. Itulah kisah horor pesugihan Villa Angker di Puncak Bogor. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kadang hal-hal yang terlihat indah dari luar belum tentu aman. Tonight, ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan, dan ada hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jadi, kalau suatu saat kalian berlibur ke Puncak Bogor dan melihat villa megah tapi terasa berbeda auranya, hati-hati, bisa. Jadi itu villa yang sedang kita ceritakan. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.